Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabil sa'adah ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tundina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila akhir ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang maha terpuji, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir dan ataupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya, masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman Islam dan Islam. Juga alhamdulillah kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan juga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, juga mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah dan menjadi ahli surganya Allah. Dan mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, anak cucu kita, semoga Allah selalu dijaga dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk, selalu diberikan kesehatan yang barokah. Segala doa-doa yang kita panjatkan semoga oleh Allah selalu dikabulkan, hajat kita dipenuhi. Kemudian kita semuanya semoga dengan barokah sababiyah istiqomah duduk di majelis ilmu, manakala ajal kematian yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, semoga kita semuanya dengan rahmatnya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat alaihi salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia, junjungan kita, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yang paling baik untuk kita contoh, kita tiru, kita ikuti akhlak dan ibadahnya, karena dengan mencontoh akhlak beliau, insya Allah kita akan termasuk
akan benar-benar diakui oleh beliau sebagai umatnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu kita semuanya pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat, kemudian mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, dan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bersama orang-orang yang soleh dalam keadaan aman di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa rahmatullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umul kitab dan dengan membaca sholawat atas bukannya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yang saat ini masih sedang berada di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, terutama untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, juga untuk guru-guru kita, juga untuk kakek nenek kita, paman bibi kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kubur yang oleh Allah dilapangkan, luaskan, jadikan taman daripada taman-taman surga. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita yang sakit, semoga Allah tetap disembuhkan dan diberikan kesehatan yang baru untuk ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya
Setelah 2 pertemuan taklim kita libur, yang pertama berbarengan dengan Maulid Nabi di Masjid Al-Amin ya. Amin. Yang kedua kemarin saya badannya kurang fit dan memang posisi juga masih di perjalanan, masih di Jakarta jalan tol bersama Pak Jeffrey, bersama Eka, bersama Surya, Sule, apa lagi ya? Di mobil kita Robi, ya Kang Mamat ya. Abang Ule. Alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bertemu kembali di taman surganya Allah yang ada dalam dunia. Jadi kalau kita ingin mengetahui taman surga yang ada di alam dunia, itulah majelis ilmu. Majelis ilmu itulah yang dimaksud taman surga yang ada di alam dunia. Dan orang-orang yang selalu duduk berkumpul di majelis ilmu atau di taman surga yang ada di alam dunia, niscaya kelak di akhirat mereka oleh Allah akan dikumpulkan kembali, akan didudukkan kembali di taman surga yang ada di dalam surga, yaitu bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bahkan mereka akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat nanti. Manakah orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia selalu istiqomah duduk berkumpul di majelis ilmu? Ayo kumpul, masuklah kalian ke dalam sebuah kota yang telah aku ciptakan, di mana kota tersebut yang telah aku ciptakan luasnya mislunya asramarat, luasnya lebih luas daripada alam dunia 10 kali lipat luasnya alam dunia. Fiha alfu sajarah min durin wa yaqutatin wa jabarjadin wa marjanin. Di dalam kota tersebut Allah menciptakan 1000 pohon yang dibuat oleh Allah dari dur. Dur itu mutiara. Dari yakut, yakut itu berlian. Dari jabarjad, dari luk-luk, lulu itu permata. Dari marjan, bukan marjan sirok. Marjan. Apabila hari kiamat telah tiba, itu daun-daun pohon tersebut terbuka mekar, lalu dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman yang dulu ketika hidup di alam dunia selalu istiqomah dulu berkumpul di majelis ilmu. Setelah mereka dipanggil, maka mereka pun dipersilakan masuk ke dalam kota tersebut dan mereka duduk di atas kursi-kursi yang sangat indah yang dibuat oleh Allah dari emas. Dan di atas meja itu terdapat hidangan-hidangan yang disodorkan oleh para bidadari yang bersumber dari surga. Itulah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling sejuk, tempat yang paling indah, tempat berkumpulnya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada di hari kiamat. Maka ketika siapapun oleh Allah ditempatkan di tempat itu posisinya udah posisi aman, posisi selamat di hari kiamat. Dan itulah orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ya sering-seringlah, biasakanlah, rajin-rajinlah, istiqomahlah, duduk berkumpul di majelis. Lah kalau umpama kita pengen masuk surga ngandelin tahajud kita, saya mau nanya, bapak-bapak jujur jawab. Seminggu 7 malam tahajudnya berapa rakaat? Waduh, Nol. Hah? 2 rakaat. Tiap malam tahajud juga. Nol. Alhamdulillah kalau bangun mah tiap malam bangun. Maka tidur. Tapi mau pipis. Kadang-kadang pipisnya kalau nggak pipis encer, pipis kental. Wah. Sangat Nambah meureun. Tengah penting nyalindur. hujan. Yo. Yang kali pamajikan tersingkap
Aduh, kita berarti bahaya. Saya berjaga di sana. Tinggal balik. Bukan orang. Nah, pengantinannya ya. Coba. Masya Allah. Ngandelin duha, ngandelin witirnya Ramadan doang. Tahu sekali itu pun ke bawah sama orang lain, ke bawah sama imam. Kalau di bulan-bulan yang lain, bukan di bulan Ramadan, jarang kita witir. Jangankan 3 rakaat, jangankan 5 rakaat, jangankan 7 rakaat, jangankan 9 rakaat, jangankan 11 rakaat. 1 rakaat juga agak. Ngandelin puasa Senin Kemis, boro-boro. Ngandelin baca Quran, jarang baca Quran. Mudah-mudahan dengan duduk istiqomah di majelis ilmu di hari kiamat kita digolongkan ke dalam rombongan orang-orang ahli surga, orang-orang yang memang oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ya minimal kita masuk rombongan lah, rombongan ahli surga, rombongan para ulama. Walaupun kita bukan ulama, ya minimal kita ada di rombongan para ulama, walaupun kita berada di barisan paling belakang. Tapi alhamdulillah masuk ke rombongan mereka. Ketika mereka dipersilakan masuk surga, ya kita ikut. Kalau umpama stop oleh malaikat penjaga pintu surga, lu siapa? Saya muridnya ulama itu saya muridnya, saya selalu menghadiri pengajiannya. Hanya dipanggil ulamanya, benar ini murid kamu, benar. Udah, alhamdulillah kan. Sama seperti saya bawa pengawal ketika ceramah, 1 orang 2 orang yang ikut ceramah saya ke suatu tempat. Begitu saya masuk ruang VIP, itu 2 anak murid tanya, kamu jangan masuk, ini musuh ruang kiai. Terus saya nanya, mana murid saya? Yang tadi 2 orang, oh yang tadi 2 itu Pak Kiai, iya. Jadi dicari lagi suruh masuk kan. Begitu, seperti itu. Lah kiainya makan bekakak, setelah pengawalnya ikut makan bekakak. Lumayan gak bagian ceker itu. Cuma lah. Rasulullah pernah bersabda, "Ija marartum bi riyadil jannah tahu." Apabila kalian melewati taman sorga, maka berhentilah kalian di situ, duduklah kalian di situ, bergabunglah kalian dengan orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Kemudian para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau maksud taman sorga?" Rasulullah menjawab, yaitu majlis ilmu. Tuh, Rasulullah memerintahkannya seperti itu. Yang notabene umpama kita sedang dalam keadaan bepergian untuk menuju suatu tempat, yang notabene umpama kita sedang dalam keadaan musafir, sedang bepergian, kemudian kita melewati taman sorga, kita melihat ada taman sorga, kita melihat ada sekumpulan orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Nah kita kata Rasulullah, "Pak tahu kalian berhenti di situ, ikut ngaji, ikut hadir." Nah ini mah kita bukan sedang lewat lagi, udah tahu ada jadwal pengaji setiap malam Senin, udah tahu jadwalnya gitu. Kita sedang lewat aja nggak tahu jadwalnya, suruh masuk ke situ sama Rasulullah. Apalagi ini kita sudah tahu ada jadwal taklim rutin setiap malam Senin di musola Miftahul Jannah. Kita diperintahkan untuk duduk di majelis itu. Itu pun kalau kita cinta sama Rasulullah. Kecuali kalau kita di hati kita sama sekali tidak ada rasa cinta, ya terserah lu. Terserah. Bebas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kalau di hati kita ada rasa cinta kepada beliau dan kita berusaha untuk memanifestasikan
untuk membuktikan rasa cinta yang ada di dalam hati kita kepada beliau. Salah satu di antaranya dengan mentaati perintah beliau, yaitu untuk selalu istiqomah duduk di majlis ilmu. Maka kita mendapatkan jaminan masuk surga. Man ahabani kana mahi bil jannah. Man sing sapa wong ahabba kang mika cinta ya siman ni ing ingsun kana mangka ono ya siman iku maisarta ingsun fil jannati itu tetap di dalam swarga. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, kata Rasulullah, dan mampu membuktikan kecintaannya kepadaku dengan cara mengamalkan salah satu sunnahnya, dengan cara melaksanakan salah satu perintahnya, misalnya perintah tolabul ilmi kita laksanakan, karena ma'ibul jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Ini jaminan dari Rasulullah. Masa kita nggak percaya sama Rasul kita? Nah, percuma kita beriman kepada Rasulullah kalau kita nggak percaya kepada sabda-sabda beliau. Maka keimanan kita boleh jadi ditolak oleh Allah. Karena konsekuensinya siapapun yang sudah mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya dari ucapannya adalah dia pun wajib beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Kan bahasanya begini, amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Konsekuensinya seperti itu. Kita katakan aku beriman kepada Allah dan aku beriman pula kepada firman-firman Allah, yaitu Al-Qur'an. Kita katakan aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman pula kepada sabda-sabda Rasulullah, yaitu hadis Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, man ahabani kana ma'ifil, barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Nah, kita beriman nggak kepada sabda Rasulullah ini? Kalau beriman, ya buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Selain dari itu, bukti orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah mencintai pewarisnya. Yang dimaksud pewaris Rasulullah tidak lain tidak bukan adalah al-ulama, para ulama. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah wa man akramallaha fama'wahul jannah. Kata beliau dalam hadisnya, muliakanlah oleh kalian para ulama, karena sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, yakni orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada mereka ilmu-ilmu agama, dan mereka meneruskan perjuangan dakwah para nabi dalam rangka menegakkan ajaran agama Allah di muka bumi. Para ulama itu adalah orang-orang yang memegang kepercayaan dari para rasul, yang mengemban amanah dari para rasul untuk melanjutkan dakwah perjuangan para rasul dalam rangka menyebarluaskan ajaran agama Islam di muka bumi. Muliakanlah oleh kalian mereka, fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah, maka barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sungguh ia benar-benar telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Karena para ulama itu kekasih Rasulullah dan Rasulullah itu kekasih Allah. Jadi kalau kita memuliakan ulama sama dengan memuliakan Rasulullah, karena ulama meneruskan perjuangan Rasulullah. Dan kalau kita memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah, karena Rasulullah adalah utusan Allah. Dan apabila kita memuliakan Allah, maka tempat kembali kita adalah surga. Insya Allah. Makanya dalam hadis lain beliau mengatakan, man akrama aliman faqad akramani li annahu habibi, wa man akramani faqad akramallaha li anni habibu, wa man akramallaha fa ma'wa
jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata beliau, karena sesungguhnya ulama adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata beliau, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah surga. Coba jawab jujur, yang hadir nanti di akhirat pengen jadi penghuni surga apa pengen jadi penghuni neraka? Surga. Benar? Benar. Itu jujur benar? Jujur. Udah tahu jalan ke surga? Udah tahu belum? Udah tahu jalannya belum? Lah kita mau Surabaya atau mau ke Pekalongan ke rumah Habib Lutfi, tapi kita nggak tahu jalannya. Kira-kira nyampe kan? Enggak. Malah nyasar rumah janda. Janda. Google Map atau Google Map? Lah kita pengen masuk surga tapi nggak tahu jalannya gimana urusannya. Jalan ke surga adalah thalabul ilmi. Trikul lisain talikun, wa talikul jannah thalabul ilmi. Segala sesuatu ada jalannya. Dan jalan ke surga ada thalabul ilmi, duduk di majlis ilmu. Lah kita pengen masuk surga tapi nggak pernah hadir pengajian. Mimpi kali ya. Sehat gitu. Ya orang yang sering hadir aja di majlis ilmu belum tentu masuk surga ya. Belum tentu. Kalau hadirnya nggak ikhlas karena kalau hadirnya ria, ingin dipuji orang. Apalagi yang sama sekali nggak pernah duduk di majlis ilmu. Sama seperti ketika ada orang mengatakan, ketika orang tersebut diajak sholat sama kita, yuk kita sholat. Ngapain lu ngajak-ngajak gua? Lu juga yang lagi sholat belum tentu ke surga, gitu bilangnya. Ngeselin gak nih? Ngeselin teh tadi itu. Kumaha kan tak? Telak di kumaha kan? Sate. Ngeselin banget. Kita mah dasarnya sayang, kasihan, ngajak sama dia. Juga kita memang diperintahkan untuk ngajak kebaik. Yuk kita sholat. Jawabannya nggak enak banget. Ngapain lu ngajak-ngajak gua? Urusin aja diri sendiri. Lu lagi sholat untuk mau surga. Ya udah jawab aja. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa, saya cuma ngajak doang kok. Tapi kalau kata lu, gua yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak pernah sholat. Ya, yang notabene suka sholat aja dikatakan belum tentu masuk surga. Itu yang notabene suka sholat. Apalagi komodei anu tara sholat udah jelas kan eta mah nyungsep di neraka tinggal dibujur naun jadi angkat kepalanya hitam gosong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk, walaupun kita memang melakukan berbagai macam amal ibadah, melakukan berbagai macam amal kebaikan, melakukan berbagai macam amal soleh yang diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan ridha Allah, walaupun kita memang melakukannya bukan karena ingin masuk surga. Saya sholat bukan karena saya ingin masuk surga. Saya puasa Ramadan bukan karena saya ingin masuk surga. Saya ibadah haji bukan karena saya ingin masuk surga. Apapun kebaikan, apapun amal soleh, apapun ibadah yang saya lakukan, baik ibadah mahdoh, germado, itu semua saya lakukan bukan karena saya ingin masuk surga, tapi karena saya ingin membuktikan ketaatan saya, kepatuhan saya, ketundukan saya kepada perintah Allah. Dan semata-mata mencari ridho Allah. Terserah Allah, kalau Allah sudah ridho mah mau dimasukkan ke surga ke neraka nggak ada masalah. Dimasukkan ke neraka, ke neraka. Kalau kita berada dalam ridho Allah, neraka nggak akan mempan membakar tubuh kita. Contoh Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Contoh Nabi Muhammad ketika beliau dalam perintah Isra Mi'raj setelah menerima perintah surga. Beliau kan diajak oleh malaikat Jibril mengunjungi surga dan neraka, tapi nggak merasa panas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad berada dalam ridho Allah.
Jadi yang kita cari ridho Allah. Kita nggak boleh ibadah karena surga. Boleh nggak? Nggak boleh. Aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat karena aku ingin surga. Nggak boleh. Kata malaikat juga tahu malu. Sholat berat itu kan masuk surga. Sholat juga nggak khusyuk. Sholatnya juga ria. Tak tahu diri. Tetap lillahi ta'ala. Nggak ada istilah pengen masuk surga. Nggak boleh. Kenapa boleh? Karena surga itu ciptaan Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya makhluk. Kalau kita ibadah karena surga, berarti kita ibadah bukan karena Allah, karena makhluk Allah. Tapi kita dibolehkan oleh agama ingin masuk surga. Boleh. Misal saya tanya, apakah Anda pengen masuk surga? Saya jawabnya ingin masuk surga. Boleh nggak? Ya boleh. Itu wajar-wajar saja. Kalau kita punya keinginan menjadi ahli surga, manusiawi wajar. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah apapun, jangan karena surga, tapi tetap lillahi. Kira-kira jelas nih ini? Jelas. Saya mesti Pak Balihut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bertanya langsung kepada malaikat Jibril. Beliau bersabda, "Sa'altu Jibril alaihi salam an ashabil ilmi." Faqala Jibril, "Hum suruju ummatika fid dunya. Tuba liman arafahu wal wailu liman ankarahu." Aku telah bertanya langsung kepada malaikat Jibril alaihi salam, kata beliau, an ashabil ilmi, tentang para ulama, tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diberikan ilmu oleh Allah kepada mereka, yaitu para ulama. Ketika aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang para ulama, malaikat Jibril menjawab, "Hum suruju ummatika fid dunya, tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahu." Para ulama itu, kata malaikat Jibril, mereka adalah suruju ummatika fid dunya. Mereka adalah pelita-pelita umatmu di alam dunia. Mereka adalah lentera-lentera umatmu di alam dunia. Mereka adalah penerang-penerang umatmu di alam dunia. Jadi yang menerangi umat manusia dari kejoliman, dari kegelapan, dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dari kemusyrikan, dari kemunafikan, itu adalah para ulama. Karena para ulama lah yang menerangkan tentang itu semuanya kepada umat manusia yang hidup di alam dunia. Dalam rangka para ulama ini melanjutkan dakwah para rasul. Makanya disebut warasatul anbiya. Tuba liman arafahum, kata malaikat Jibril, beruntunglah orang yang mengenal ulama, bahkan bukan hanya sekedar kenal, tapi akrab dengan ulama, dekat dengan ulama, bahkan sering berkumpul dengan ulama, baik di majelis ilmu, baik di majelis zikir, atau di acara-acara yang lainnya, bahkan ikut berjuang bersama ulama dalam mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Bahkan lebih dari itu, ikut merasakan penderitaan para ulama dalam memperjuangkan agama Allah. Beruntunglah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cinta ulama, dekat dengan ulama, berkumpul dengan ulama, berjuang bersama ulama. Kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum, beruntung sekali mereka yang mengenal ulama
dan dekat dengan ulama. Sebaliknya kata malaikat Jibril, wal wailu liman ankarahum. Kecelakaanlah kata malaikat Jibril, liman ankarahum, bagi orang yang ingkar kepada ulama, bagi orang yang memusuhi ulama, membenci ulama, mengkriminalisasi ulama, memenjarakan ulama tanpa kesalahan. Kecelakaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Cepat atau lambat, kezaliman yang mereka lakukan kepada ulama pasti oleh Allah akan dibuktikan. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah lalai dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Pasti suatu saat semuanya oleh Allah akan dibongkar dan diberikan balasannya. Yakin kira-kira? Harus yakin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka berarti kalau kita mau mengambil pelajaran dari apa yang telah dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad atas jawaban dari malaikat Jibril terhadap apa yang ditanyakan oleh Muhammad kepada beliau, maka berarti kalau kita ingin termasuk ke dalam minal muflihin, ingin termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, yuk kita jangan jauh-jauh dari ulama. Yuk, kenali ulama. Kalau kita ketemu ulama, walaupun kita belum kenal namanya, tetap kita diperintahkan untuk memuliakan ulama. Kenal enggak kenal, tetap ulama itu kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ima boro-boro nggak muliakan, kapan iki nggak balieur. Boro-boro cium tangan, boro-boro salaman, kapan iki ngalahan kabur nggak balieur. Kabur didatangi ulama di depan istana, kabur. Sada. Oh eta tas eta. Pelaun. Nanti kalau saya jadi presiden, tolong di demo ya. Saya dihina diam, dicaci maki diam. Tapi tatkala saya di demo, saya kabur. Belah usia. Kalau ngomong aing ngomong jatuh presiden itu. Kalau presiden kita main lemah. Presiden dasarnya. Presiden modal kai bau sama. Aing ge bau sama aingnya. Jadi betul Pak. Betul. Presiden modal ini modal sama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jadinya sih kita bakal datang gini teman baik lagi ngomong. Jalan tanya, kita ngomong gitu, kita lain lagi jin, maknya jangan bisa seorang jin kayak itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hal ini, man akrama aliman faqad akrama sab'ina nabiyan. Wa man akrama muta'alliman faqad akrama sab'ina syahidan. Wa man ahabbal alima la tuktabu alaihi khati'atu ayyama hayati. Kira-kira Pak Endang paham teh ya maksud kesina? Paham. Terus orang nanya ya. Pak kesina? Encang Pak. Encang ya angge setelah ya. Saya angge. Perhatikan. Ma saha jalmi akrama anu ngamulyakeun ieu jalmi aliman ka jalma anu alim. Pakot maka teman-teman nyata akrama parantos ngamulyakeun ieu jalmi sab'ina kana 70 apa nek nabiyan para nabina. Jadi kalau kita memuliakan satu orang alim, itu kita mendapatkan pahala sama dengan pahala memuliakan 70 para nabi. Kan jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi.
Akan tetapi yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam mukallaf baik laki-laki perempuan hanya ada 25. 124.000. Eta lagu karangan simpuring. Lamun di kaset yang di toko maka panggil lagu. Ya, simpuring ini termasuk artis anu telaku ya. Oh, hak cipta apa? Artis tersembunyi ya. 124.000 itulah bilangan para nabi yang diterangkan oleh para ulama itu ada 25 yang wajib diketahui nama-namanya dan riwayat hidupnya oleh orang mukallaf. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak dan Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Yusuf, asli siapa ya? Mana dia? Tak Yusuf dah. Lain nabi lain. Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Yuk lanjutin bareng-bareng. Hai kau. Maruna banyak. Kita lanjutin bareng-bareng. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi sesudah beliau. Beliau adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau wafat dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Wafat dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Aku mau atuh. Nanti lakukan ya tertuduh sebenarnya teh. Kan kematian satu tunduh gitu. Atau pada mengajar baik tunduh-tundutan bahaya. Kayak ngajak tuh ngomong nggak? Dia salah ngomong. Fardu wudu nu kalima ngusap sirah nu leutik. Padahal ngusap sirah saeut. Baik. Jadi barang siapa yang memuliakan orang alim, kata alim itu adalah bentuk isim fa'il mufrad. Alim itu di mustaq diambil dari fi'il madhi sulasi mujarrad bab yang keempat yang mengikuti wajan alima ya'lamu fa'ila ya'alu. Jabar ain madinya JR ain madinya jabar ain mudhari'nya fa'ila ya'alu alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa jaka ma'lumun iklam la ta'lam maklamun. Nah jadi alim itu adalah bentuk isim mufrad, isim fa'il mufrad, menunjukkan satu. Kalau umpama orang alimnya ada dua, maka menurut ilmu nahwu bijadatil alifi wa nuni fi akhirihi fi halati rafi wal ya'i wa nuni fi akhirihi fi halati nasbi wal jari. Maka tinggal menambahkan alif dan nun di akhir kalimat ketika tingkah rofa dan tinggal menambahkan iya dan nun ketika tingkah nasab dan jr. Itu kalau kita bahas ilmu nahwunya seperti itu.
Berarti isim tasniahnya bisa alimani kalau rofa. Kalau nasab JR bisa alimaini. Nah maka ketika orang alimnya banyak, lebih dari 2, misal 3 orang, 4 orang dan seterusnya, maka dijadikan, dirubah bentuk mufrad ke bentuk jamak taksir. Mata goyaro an binai mufradi, kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya asalnya alimun, kalau dijamak taksirkan maka menjadi ulama. Jadi barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan 70 para nabi. Dan barang siapa yang memuliakan muta'alim itu adalah orang yang belajar agama, seperti para santri di pondok pesantren. Itu muta'alim namanya. Ada mu'alim, ada muta'alim. Kalau mu'alim berarti pengajar. Kalau muta'alim berarti yang belajar. Sehingga ada banyak kitab ta'limul muta'al. Nah, pengajaran kepada orang yang belajar. Nah, barang siapa yang memuliakan muta'alim, barang siapa yang memuliakan orang yang sedang belajar ilmu agama, baik di pesantren ataupun di majelis ilmu atau di tempat-tempat yang lainnya, faqad aqraba sab'ina syahidan, maka sungguh ia telah memuliakan 70 orang yang mati syahid. Kita dapat pahala memuliakan 70 orang yang mati syahid. Wa man ahabbal alima, dan barang siapa yang benar-benar cinta kepada orang alim, barang siapa yang benar-benar cinta kepada ulama, artinya di hatinya menyimpan rasa cinta, menyimpan kecintaan kepada orang alim, di hatinya menyimpan kecintaan kepada para ulama. Apa kata Nabi? Kata Nabi, man ahabbal alima la tuktabu alaihi khati'atuhu ayyam hayati, maka seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya itu oleh Allah akan dihapus, akan dilebur, akan diampuni dengan barokah kita di hati kita ada cinta kepada ulama. Ternyata luar biasa fadilah keutamaan mencintai ulama. Dengan mencintai ulama samalah artinya kita mencintai Rasulullah, karena ulama adalah pewaris para nabi. Dengan mencintai Rasulullah samalah artinya kita mencintai Allah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dengan mencintai Allah adalah tempat kembali kita di dalam surga. Yuk kita raih surga dengan cara cinta kepada ulama. Insya Allah. Tapi nggak cukup hanya cinta saja kalau tidak dibuktikan. Kalau kita benar-benar cinta, kalau ya buktikan kecintaan kita kepada ulama. Kalau umpama kita belum mampu membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, ya minimal paling tidak 1 kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara mencintai ulama. Karena ulama memang kekasih Rasulullah. Itu bukan kata saya, kata Rasulullah tersebut. Kata Rasulullah sendiri, innahu habibi. Ulama itu adalah kekasih. Innahu habibi itu ucapan Rasulullah, bukan ucapan siapa-siapa. Innahu habibi, ulama itu kekasihku, kata Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diterangkan dalam hadis, ya ba'asullahul ibad yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat seluruh manusia yang telah meninggal dunia oleh Allah akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali dengan kekuasaan Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia yang sudah mati. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kelompok para ulama di satu tempat khusus. Itu tempat khusus untuk berkumpulnya para ulama di hari kiamat. Nah, setelah para ulama berkumpul, Allah berfirman kepada mereka, lam adu ilmi, tidaklah aku memberi kamu ilmu, memberi kalian ilmu agama, illa li ilmi bikum, melainkan aku mengenal kalian. Dan tidaklah aku mengenal kalian, melainkan kalian akan diselamatkan dari azabku. Begitu. Nah, itu akan dikatakan oleh Allah nanti pada hari kiamat kepada para ulama. Jadi maksudnya begini kata Allah, wahai para ulama, berkumpullah kalian. Maka berkumpullah para ulama di tempat khusus.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, tidaklah aku memberi kalian ilmu, melainkan aku sudah mengenal kalian. Di seluruh para ulama yang ada di alam dunia, ya, dari setiap zaman itu semuanya dikenal oleh Allah. Tidak satu pun di antara mereka yang tidak dikenal oleh Allah. Allah kenal mereka, Allah kenal para ulama. Karena mereka dijadikan ulama oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah sehingga mereka menjadi ulama. Tidaklah aku memberi kalian ilmu, melainkan aku mengenal kalian. Dan tidaklah aku akan mengajab kalian, karena aku sudah kenal kalian. Bahkan Allah sendiri pernah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ana alimun, uhibbu aliman. Hai Ibrahim, aku ini maha berilmu dan aku mencintai orang-orang yang aku beri ilmu. Siapa mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah? Ya para ulama. Para ulama itu pilihan Allah. Enggak sembarangan Allah memberikan ilmu kepada seseorang. Enggak usah jauh-jauh lah contoh. Kita punya anak 10. Nah dari anak kita yang 10 apa jadi ulama semua? Enggak ada. Kalau Allah nggak menghendaki, berarti yang jadi ulama itu memang pilihan Allah. Kita punya anak 10, satu pun nggak ada yang jadi ulama, karena Allah nggak menghendaki kepada mereka menjadi ulama. Yang satu jadi tentara angkatan darat, yang satu jadi tentara angkatan laut, yang satu jadi tentara angkatan udara, yang satu jadi polisi pangkatnya jenderal, namanya Sambo. Puyeng aing. Yang satu jadi bandar narkoba, yang satu jadi bandar judi 303, yang satu jadi artis, artisnya selingkuhan dengan jenderal, namanya Sambo, Niki Mirjani. Gratis untuk dia mah, kapan pun mau boleh. Yang penting kalau saya ada kasus, amankan, selamatkan, jangan sampai penjara. Begitu. Saya ngomong, ayo ngomong. Panggil. Saya memang di penjara ya. Udah lagi. Nah, mana yang jadi ulama? Ada nggak? Nggak ada yang jadi ulama. Boro-boro jadi ulama jadi ustaz ya. Itu yang notabene bapaknya ulama, yang notabene bapaknya kiai, belum tentu jadi ulama semuanya. Berarti ini menunjukkan bahwa ulama itu pilihan Allah. Kalau Allah nggak memilih, nggak mungkin jadi ulama. Walaupun pesantrennya 20 tahun, bahkan pesantrennya 20 tahun, kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan jadi ulama. Berapa banyak orang yang pesantrennya lama, tapi malah justru jadi tukang ojek. Betul nggak? Betul. Banyak nggak? Kadang-kadang kita lagi ngomong, alat ojek. Oh, belum bersiap. Di BRN kalau disampai dimanfaatkan. Sayang banget malah jadi ngojek. Turun derajatnya atuh. Aku seakan-akan pesantren puluhan tahun ya aku. Di ujung-ujungnya ngojek, batu di pesantren juga. Bodoh. Begitu lahir brojol jadi ojek itu aku. Jajan masa pena. Ayo kita ngomong atuh. Asik. Berambak. Demikian kali kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makanya saya titip pesan. Ya kalau lagi ingat baca doa lah. Doanya begini. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wahsurna yaumal qiyamati fi zumratil auliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalam. Artinya begini, ya Allah, hidupkanlah kami seperti kehidupannya para ulama. Jadi walaupun kita bukan ulama, tapi oleh Allah kehidupan kita dijadikan seperti kehidupan para ulama. Berkah hidupnya gitu. Dan matikanlah wa amitna bi mauti syuhada, dan matikanlah, wafatkanlah kami seperti wafatnya para syuhada. Walaupun kita bukan syuhada, walaupun kita enggak ikut perang membela agama, mati terbunuh di mana perang, tapi kita diwafatkan oleh Allah seperti wafatnya para
suhada. Contohnya matinya dalam keadaan sedang hadir di majlis ilmu, itu mati syahid sama. Jadi kalau bapak-bapak pengen mati syahid, ngaji terus, insya Allah mati syahid. Insya itu ada hadisnya. Idza ja'al maut, benar ya. Idza ja'al maut li talibil ilmi wa huwa ala hadil hala mata wa huwa syahid, itu hadisnya. Riwayat Abu Darda. Apabila kematian datang merenggut nyawa seseorang, sedangkan ia sedang dalam keadaan mencari ilmu, sedangkan ia dalam keadaan duduk di majelis ilmu, dia mati, dicabut nyawa saat itu, wa huwa syahid, maka dia mati syahid. Kemudian tadi wa amitna bimautis suhada. Ulangi dari awal. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis suhada. Yang ketiga, wahsurna yaumal qiyamati fi jumratil auliya. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di pada masa di hari kiamat bersama kumpulan para aulia, para wali Allah, para kekasih Allah. Walaupun